Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rawing Channel. Channelnya di bidang tanaman, channel yang selalu ditunggu-tunggu oleh para pecinta tanaman untuk berbagi ilmu seputar tanaman. Kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan cara budidaya tanaman bambu mini atau bambu kuning Jepang atau Dracaena Gold. Yang ini adalah tanaman bambu mini atau Dracaena Gold, bambu kuning Jepang. Tanaman ini saya tanam di lahan. Kali ini saya akan membudidayakannya dengan cara stek batang agar tanaman ini bisa diperbanyak dan bisa diperjualbelikan kepada pelanggan. Dan selain bisa ditanam di lahan, tanaman jambu Jepang ini bisa ditanam di dalam pot juga sebagai dekorasi ruangan. Oke, tanpa berlama-lama kita praktekkan saja cara penyetekannya. Kita siapkan alat. Di sini ada gunting dan pisau. Untuk penyetekan bambu Jepang ini atau Dracaena Gold ini, saya gunakan pisau yang tajam daripada menggunakan gunting. Karena apa? Karena untuk menghindari pecahnya batang apabila menggunakan gunting. Makanya saya menggunakan pisau yang tajam. Kita potong bagian batang. Kita cari yang warna-warni. Nah, ini bibitnya. Satu lagi. Nah, ini ada 6 batang sebagai sampel atau contoh untuk cara budidayanya tanaman Dracaena Gold ini. Saya akan jadikan 2 polybag saja. Setiap polybag kita tanam 3 batang. Oke, selanjutnya kita siapkan medianya. Kita menuju ke tempat penyetekan. Oke, sekarang saya sudah menyiapkan keperluan untuk budidaya tanaman Dracaena Gold atau bambu kuning Jepang. Nah, saya sudah menyiapkan polybag berisi media. Sebagai sampel saya akan mempraktekkan 2 polybag saja. Nah, seperti ini. Setelah bibit ada, kita bikin 1 polybag itu 3 batang ya, supaya rimbun. Minimal 2 batang. Nah, saya bikin 3 batang supaya rimbun. Setelah itu kita bikin gumpalan, tancapkan di sini. Kita gumpalkan seperti ini, kita remas-remas.
seperti ini. Kalau sudah seperti ini, lalu kita buat lubang di polybagnya. Kita tambahkan medianya. Satu, kita masukkan lagi yang kedua. Untuk budidaya tanaman bambu Jepang ini tidaklah sulit, dan tanaman bambu Jepang ini atau Dracena gold ini cukup mudah perawatannya juga. Nah, setelah jadi seperti ini, usahakan agar meletakkan tanaman yang baru stek ini di bawah pohon ataupun di pernet, ya kan, yang suhunya 20 derajat Celcius. Jangan terkena sinar matahari langsung, karena apabila terkena sinar matahari langsung, kemungkinan besar hasil setekan ini gagal. Dan ini adalah contoh yang sudah saya setek 2 minggu yang lalu tanpa sungkup. Walaupun tanpa sungkup, dia tetap segar, tidak ada perubahan dari bentuk daunnya, masih seperti semula. Yang penting ditempatkan di tempat yang teduh. Nah, apabila sudah berakar lalu ingin dipindahkan ke dalam pot, bisa. Nah, setelah saya pindahkan dalam pot seperti ini, jadi bisa digantung di depan teras, karena diyakini bambu Jepang mini ini atau Dracena gold ini adalah bambu yang membawa keberuntungan, diyakini banyak orang. Dan untuk cara perawatannya pun sangat mudah. Nah, saya kasih tip apabila Anda ingin memperbanyak tanaman bambu mini Jepang ini atau Dracena gold, yaitu yang pertama, Anda siapkan tanah yang subur apabila ingin menanam di lahan. Yang kedua, siapkan media tanam apabila Anda ingin menanamnya di dalam pot atau polybag seperti ini. Nah, kalau untuk menanam dalam pot seperti ini, Anda harus siapkan media antara tanah, kompos, dan sekam bakar, ataupun bisa menggunakan kokopit agar lebih subur lagi tanaman. Dan untuk penyiramannya cukup disiram seperlunya saja, karena tanaman Dracena gold ini tidak membutuhkan media yang lembab atau yang becek, ya, karena dia cukup dengan media yang sedikit lembab aja sudah bertahan hidup. Jadi jangan menyiram berlebihan untuk tanaman Dracena gold ini, ya. Nah, yang ketiga tipsnya yaitu beri pupuk secara teratur. Kalau seandainya Anda memberikan pupuk tanaman ini 2 minggu sekali, lakukan dengan 2 minggu sekali dengan takaran yang dosis yang kecil, ya. Nah, untuk penempatan, usahakan tanaman Dracena gold ini jangan sampai terkena sinar matahari langsung. Walaupun tanaman ini memerlukan sinar matahari juga, yaitu, tapi
sekitar 50% ya. Jadi cocok diletakkan di dekat jendela ataupun di teras rumah. Intinya jangan terkena sinar matahari langsung, sehingga tanaman ini sangat cocok sebagai hiasan di depan teras ataupun di dekat sudut-sudut jendela. Sangat mudah perawatannya dan sangat mudah budidayanya, memperbanyaknya. Apabila Anda di rumah mempunyai tanaman ini, apabila rantingnya sudah menjulur panjang, Anda pangkas saja dan lakukan penyetekan seperti yang saya praktekkan sekarang ini. Jadi Anda akan bisa memperbanyak tanaman Anda di rumah tanpa membelinya lagi. Oke, demikianlah terangan dan praktek yang saya peragakan. Semoga apa yang saya tayangkan ini bermanfaat untuk kawan-kawan pencinta tanaman hias ataupun bagi pemula yang mulai berkebun untuk tanaman. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ilmu pengetahuan saya masih minim atau kurang ya, karena setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif dari Rawing Channel. Bye.